Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Apresiasi yang tinggi dan rasa hormat kami sampaikan. Selamat datang kepada seluruh hadirin Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta. Selamat datang kami ucapkan dalam acara BIMTEK e-Katalog versi 6 tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pagi hari ini. Pada momen acara yang berbahagia kali ini, senang sekali rasanya saya Fania Martadinata. Dan saya Brian Daniel. Tentunya dapat memandu Bapak Ibu sekalian hingga akhir acara. Tadi juga kita sudah menyaksikan penampilan persembahan dari tari tradisional Betawi yang dibawakan oleh Sanggar Tari Indra Kusuma dengan judul Tari Empok Nandang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini demi kelancaran dan kesuksesan kita bersama, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hadirin Dimohon Berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya izinkan kami untuk dapat menyapa tamu undangan yang telah hadir dan bergabung bersama kami. Turut hadir bersama kita pada hari ini jajaran direksi dari Ayo Klik Airmas. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Basuki Surojo selaku founder Airmas Group. Selamat datang Kobas, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami juga menyapa selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ari Kunwidodo selaku Presiden Direktur PT Ayo Klik Airmas Perkasa. Selamat pagi Bapak, boleh berikan tepuk tangan juga untuk kehadiran dari Bapak Ari. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Riani Hadinata, Product Director. Selamat pagi Ibu Riani. Dan selanjutnya juga kami menyapa selamat pagi, selamat bergabung pada Bapak Carlos selaku Director of Finance, Accounting and Tax. Selamat pagi Bapak Carlos. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bapak Dr. Haji Hendrar Prihadi SEMM yang saat ini dalam perjalanan dan akan bergabung bersama kami. Dan juga sekaligus kami menyapa kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan Bapak Yulianto Prihandoyo STMT.
Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Kepala LKPP periode 2015 hingga 2019 Bapak Agus Prabowo. Selamat datang Pak Agus, selamat bergabung bersama kami. Dan tentunya tamu undangan LKPP yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara BIMTEK e-Katalog versi 6 tahun 2024 ini merupakan suatu inisiasi positif yang diselenggarakan oleh Ayoklik Ermas sebagai salah satu penyedia e-Katalog dalam rangka memberikan sosialisasi terkait katalog elektronik versi terbaru. Dan pastinya juga memberikan saran di mana untuk seluruh perangkat daerah, kementerian, lembaga, badan, dan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan solusi inovatif pengadaan barang jasa secara digital. Dan tentunya betul sekali acara ini juga dapat terlaksana berkat dukungan dari para sponsor. Terima kasih diantaranya Magnus Tech. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk Kobas Store, Atos, Panasonic, Asus, Acer, Epson, Axio, HP, Indovisual, Zyrex, Surya Mandiri Solsindo, Maleo, Ayomol, dan juga Dragon. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami membuka dengan sebuah pantun. Boleh kasih cakepnya ya Bapak Ibu ya. Buah manggis, buah kedongdong. cakep. Kurang semangat cakepnya penonton. Buah manggis, buah kedongdong. Cakep. Bapak Ibu yang manis boleh kasih tepuk tangannya dong. Wow, luar biasa hari ini pastinya juga Fania. Kita senang sekali ya. Senang sekali. Bisa hadir di acara kali kedua kali ini dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dengan semangat juang karena kita akan memperingati Dirgahayu NKRI. Maka kami hadir sebagai suatu kebanggaan menggunakan baju adat daerah beserta tim dari Ayoklik Ermas. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Wow, dengan tema kita untuk baju daerah dari Sulawesi Selatan. Betul berarti sekali, ya. tepatnya dari Makassar. Apakah Reba? Baji-baji. Baji-baji ya, bahasa dari Makassar ya. Apa kabar Betul, ya? apa kabar? Dan juga pastinya Fania kami mengingatkan buat Bapak Ibu tamu undangan sudah menempati tempat duduk sesuai dengan pada saat melakukan registrasi. Betul sekali, dan pastinya kegiatan kita hari ini di mana nanti akan diawali oleh beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh tamu undangan. Setelah itu nantinya juga kita akan ada prosesi peresmian untuk pembukaan kegiatan kali ini dan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan talk show bagi Bapak Ibu di mana nanti rangkaian acara juga akan diakhiri dengan banyak sekali hadiah yang akan kita berikan ada di sesi door prize nanti. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu hadirin. Dan tentunya untuk mengawali dan membuka perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh founder Ermas Group kepada Bapak Basuki Surojo. Kami persilakan, kita berikan aplaus yang meriah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormatin Bapak Agus Prabowo, Kepala LKPP periode 2015 sampai 2018. Terima kasih kehadirannya Pak Agus. Pak Hendar Priyadi, Kepala LKPP yang mungkin akan hadir nanti di jam 12.30. Yang saya hormatin Bapak Yulianto Prihandoyo, Direktur Pasar Digital yang juga lagi on the way ke sini. Terima kasih Bapak Ardi, Kepala Pusdiklat LKPP. Ini teman lama banget dari 2016 juga Pak Agus. Yang saya hormati juga teman-teman di sini, ada direksi, ada Pak Ari, Bu Riani dan Pak Carlos. Selamat pagi. Dan terima kasih buat teman-teman tim Ermas Group yang sudah membuat acara ini sangat rapi, meriah, dan booth-boothnya juga keren-keren semua ini. Dan yang saya ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor di masing-masing ini, yang terutama ada Magnus Tech, ada Panasonic, Epson yang memberikan selalu support acara-acara dari rosio-rosio dari Ermas Group. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas meluangkan waktunya bisa hadir di acara kami hari ini. Jadi kebetulan acara ini adalah rosio ke beberapa yang sebelumnya kita mulai dari rosio di Balikpapan,
ada di Ternate, di mana kali ini mungkin dengan adanya TKDN, maka saya melihat bahwa produk-produk lokal Indonesia semakin maju. Kita lihat sekarang banyak prinsipal yang membuka pabrik di Indonesia seperti Epson, Acer, itu membuat pabrik menampung banyak karyawan-karyawan sumber daya manusia untuk manufaktur di Indonesia. Tapi mungkin kekurangan di Indonesia kali ini TKDN yang mungkin harus diperbaiki adalah hulunisasi, di mana banyak masih barang-barang TKDN itu spare part-nya import dari luar negeri. Mungkin ke depan dengan adanya TKDN ini mungkin banyak perusahaan-perusahaan hulu yang berkembang yang mensupport pabrik-pabrik manufaktur yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dilakukan oleh Astra, saya pernah meeting dengan Astra, di mana Astra saat ini memberdayakan perusahaan-perusahaan kecil hulunya untuk mensupport spare part untuk pembuatan manufaktur di Indonesia. Seperti yang sudah dilakukan di Indonesia terhadap hilirisasi. Jadi kalau di Indonesia hilirisasi sudah berjalan dengan baik, yang dulunya ekspor bahan baku, mungkin saat ini banyak dibuatkan smelter-smelter yang menampung sumber daya manusia yang banyak dari Indonesia dan peralihan teknologi sehingga saat ini enggak mengekspor bahan baku lagi tapi dalam bentuk nikel banjadi. Mungkin ke depan dengan adanya TKDN ini enggak cuma bermain di pengadaan jasa pemerintah, juga bisa mengisi kebutuhan komputer di Indonesia. Dan mungkin ke depan semoga insya Allah bisa mengekspor juga ke negara lainnya. Seperti saya lihat juga ASIO itu juga udah mulai ngekspor ke Malaysia. Mungkin ke depan mungkin bisa berkembang lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semua meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Basuki Surojo selaku founder Airmas Group yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Kepala LKPP periode tahun 2015 hingga tahun 2019 dan juga sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Untuk itu kami mengundang dan berikan tepuk tangan kepada Bapak Agus Prabowo selaku Kepala LKPP periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, nomor satu saya mau mengucapkan terima kasih ini sudah diundang di forum yang baik ini oleh Airmas, ayoklik.com. Tersanjung saya rasanya ya. Mengapa diundang saya juga bertanya-tanya ya. Mudah-mudahan karena saya masih dikenang sebagai salah satu penggagas dari e-katalog ini. Sudah digagas sejak tahun 2011. Sebelum ada Tokopedia itu. Sebelum ada Tokopedia, sebelum ada online shop. Nah dari 2011, 2012 terus sampai ke sini tentu ada dinamikanya. Dan dinamika itu nanti yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sebagai input untuk acara ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin bicara soal ayoklik.com dulu ini. Dalam ingatan saya, Ayoklik ini masuk e-katalog di generasi kedua online shop. Ya. Generasi pertama itu tahun 2015. 2015 LKPP membuka kesempatan kepada online shop. Tapi yang daftar hanya satu waktu itu, bineka.com. Kenapa yang lain tidak daftar? Kelihatannya belum dipercaya pada waktu itu. Setelah tahun kedua baru Ayoklik masuk. Ya.
Dan saya perhatikan AyoKlik ini adalah penyedia e-katalog yang paling rajin membina konstituennya. Saya istilahnya konstituennya ya. Dengan LKPP berkomunikasi dengan baik, dengan mantan kepala LKPP juga masih selalu update gitu ya. Saya juga kadang-kadang tanya ke Kobas, mengawasi dari jarak jauh, tolong jaga integritas dan sebagainya. Juga dengan para suppliernya, termasuk dengan PPK, pemerintah. Nah ini salah satu buktinya acara BIMTEK ini. Dan saya tahu acara BIMTEK ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga sudah diselenggarakan di mana tadi Pak Ari? Solo ya, Kupang, Balikpapan, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa AyoKlik ini serius. Serius berada dalam ekosistem pengadaan e-katalog. Jadi saya mengucapkan apresiasi Kobas dan kawan-kawan tentunya direksi yang lain ya. Jaga terus spirit dan integritas untuk sama-sama membangun pasar pengadaan nasional dan daya saing nasional kita. Meyakini kalau kita semua punya niat yang baik, rasanya algoritmanya ada di dalam hati masing-masing PPK dan juga penyedia. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, terutama kepada PPK. Anggap saja ini nasihat dari orang tua gitu, orang yang lebih tua gitu. Pengadaan itu adalah konflik manajemen dan konflik manajemennya nyata. Mari kita berhati-hati gitu ya. Sambil membelanjakan uang negara, sambil membangun perekonomian, sambil meningkatkan daya saing. Kira-kira begitu. Dan pesan untuk Kobas dan jajarannya, maju terus, silahkan kembangkan usaha, jaga terus komunikasi dengan konstituen semacam ini, gitu ya. Semakin terbuka Anda, itu akan semakin dipercaya kuncinya. Jadi kuncinya sekarang itu transparan is power. Ya, kalau kita lihat AyoKlik bisa terbuka, bisa transparan, di situ keunggulannya. Saya biasanya kalau ada apa-apa dengan Kobas tanpa tedeng aling-aling saja saya bilang. Ya, terima kasih atas persahabatnya selama ini. Sudah pensiun, masih diundang juga. Saya sangat tersanjung. Saya akan dukung acara semacam ini dimanapun. Begitu ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang sempurna. Kita ketemu di lain kesempatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih semangat hari ini. Bapak Ibu yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para peserta BIMTEK untuk katalog versi 6. Secara khusus kami sampaikan ucapan kepada Pak Basuki Surojo selaku tuan rumah, co-founder Airmas Group. Saya tadi di perjalanan juga diingatkan oleh ADC saya, Pak Basuki hari ini ulang tahun ke-47 katanya. Jadi selamat ulang tahun. Mudah-mudahan momentum pada hari ini tidak hanya membawa kesuksesan untuk Pak Basuki, tapi juga untuk proses pengadaan barang jasa di Republik ini. Ada Pak Ari juga, terima kasih berkenan hadir, dan Pak Yulianto yang menemani saya, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, mungkin tadi beberapa narasumber sudah bercerita banyak mengenai urgensinya sebuah sistem yang namanya e-katalog yang dikembangkan oleh LKPP. Saya hanya ingin merefresh lagi bahwa e-katalog ini dimulai tahun 2012, kemudian perkembangannya mulai melejit tahun 2020 pada saat pandemi COVID, di mana proses transaksi tetap harus berjalan, tapi waktu itu kita untuk bertemu dengan orang itu kan sangat dibatasi. Pergerakan kita dibatasi.
Maka kemudian e-katalog menjadi sebuah sistem yang mulai tumbuh berkembang dengan cepat. Nah, pada saat kemudian kesini terus, kita mendapati beberapa target dari pimpinan-pimpinan, terutama Pak Presiden. Pak Presiden ini sangat paham betul proses pengadaan barang jasa apabila dikelola dengan baik dan benar, ini tidak hanya memberi kemanfaatan buat masyarakat, penyedia jasa, tapi juga ada kemanfaatan secara ekonomi nasional. Bapak Ibu boleh bayangkan, total pengadaan yang ada di Indonesia mulai tahun 2021 ke sini, ini selalu di atas 1.000 triliun. Di tahun 2023, RUP-nya mencapai 1.226,2 triliun. Biro Pusat Statistik sering menyampaikan dalam berbagai forum, Pak Hendi, 400 triliun yang dipakai untuk belanja produk dalam negeri, itu akan merekrut hampir 2 juta tenaga kerja. Akan mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,8%. Nah Bapak Ibu, dengan jumlah 1.226, sekian, kalau itu beli produk dalam negeri semuanya, maka akan ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat. Dan akan ada pertumbuhan ekonomi yang bisa kita ungkit menambah menjadi 4,5 sampai 5,4%. Republik ini akan semakin maju. Nah untuk itu, kita harus sama-sama ikut terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa yang transparan, efisien, efektif, pro produk dalam negeri, dan ada keterlibatan usaha mikro kecil koperasi. Ini salah satu pesan dari Pak Presiden terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pertanyaannya mau dimulai dari mana? Pemerintah dulu, penyedia jasa dulu, atau yang lainnya? Menurut saya ini kita tidak sedang diskusi ayam dan telur, duluan mana. Tapi mari kita kemudian hari ini sama-sama punya komitmen untuk memajukan negara kita lewat yang namanya pengadaan barang jasa di Republik Indonesia. Kadangkala ketemu sama beberapa teman pejabat pengadaan, mereka mengatakan, Pak gimana saya harus beli produk dalam negeri? Kadang-kadang kualitasnya jelek. Yang disampaikan begitu saya coba enggak seperti itu. Garansinya kita tuntut, kemudian mereka menyampaikan siap menggaransi, ditunggu sebulan enggak datang, 6 bulan enggak datang, setahun baru datang. Jadi produk saya akhirnya enggak bermanfaat Pak. Ada lagi yang kemudian mengatakan, Pak produk dalam negeri lebih mahal Pak dari produk luar negeri. Kok iya? Bisa begitu ya? Tapi sebaliknya, dari kemudian para penyedia jasa mengatakan begini, Pak Hendi, kenapa harga saya lebih mahal? Karena untuk diklik mereka butuh uang klik katanya gitu. Jadi mesti ditempelin di harga kita. Nah diskusi-diskusi ini menjadi perhatian serius buat kami di LKPP. Kita tidak boleh mundur karena ada sebuah tantangan. Tapi justru bagaimana kemudian tantangan ini kita evaluasi supaya semakin hari semakin baik. Akhirnya dari berbagai perjalanan ini saya menyimpulkan ada 3 hal yang kemudian kita harus bersama-sama ikut terlibat mengawal proses pengadaan barang jasa supaya lebih baik. Pertama tantangan dari Pak Presiden adalah katalog harus punya jumlah tayang produk yang banyak. Pak Yuli mungkin sudah menjelaskan. Dari tahun 2022 targetnya 1 juta produk, kita sudah tembus 2, sekian produk. 2023 sudah mencapai 7,5 juta produk. Semester pertama 2024 sudah mencapai 8,4 juta. Jadi mestinya yang ini sudah selesai, tuntas. Muncul problem berikutnya, tantangan kedua. Setelah produknya banyak, penyedia jasa atau pemilik produk mengatakan, Pak saya udah tayang Pak, kok nggak dibeli pemerintah? Nah akhirnya itu yang kita genjot lagi. Kita keluarkan beberapa kebijakan, surat edaran kepala, sampai Inpres 2 tahun 2022, alhamdulillah di 2022 yang dibeli lewat katalog 87, sekian triliun, di 2023 sudah mencapai 190, sekian triliun, semester pertama ini sudah mencapai 160, sekian triliun. Jadi progresnya ini semakin meningkat. Kalau menurut saya di tahun 2024 nanti yang transaksi lewat katalog sudah tembus dari 250 triliun. Ya. Nah sekarang, kalau tepuk tangan boleh loh enggak? Nah kan gitu. Kan yang beli juga pemerintah, yang punya produk juga panjenengan.
Jadi mesti ini saling terkait dan terikat. Nah, tantangan kita yang harus kita jawab hari ini adalah, ternyata sistem ini dinilai sebuah sistem yang memang sangat cepat, tapi kadang-kadang tidak efisien. Manakala kemudian baik pejabatnya maupun penyedianya kurang memiliki rasa merah putih di dada. Contoh, harusnya mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Harusnya produknya harganya 100. Tapi karena punya jaringan dengan APH, kemudian dibuatlah produknya harganya 200, naik 2 kali lipat. Dan ternyata yang ditayang katalog dia paling murah. Kemudian diklik, salah enggak? Secara sistem enggak salah. Tapi secara keuangan negara tidak efisien. Maka kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, hari ini lewat katalog versi 6 yang dilonceng 28 Maret tahun 2024, kita tambahin satu fitur namanya e-audit. Untuk mencegah supaya kemudian transaksi-transaksi ini benar-benar transparan, efisien, efektif, pro produk dalam negeri, dan juga pro pada usaha mikro kecil koperasi. Nah, untuk itu dilakukanlah BIMTEK pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya semakin tebal rasa merah putih di dada kita nih. Apalagi sebentar lagi kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Saya yakin sekali tidak ada pengusaha yang mau rugi, betul? Semuanya pengen untung, betul? Tapi mari kita ingat bahwa kita hidup di Indonesia, jadi kalau untung ya cukuplah. Yang sisanya biar dipakai nanti untuk belanja yang lebih manfaat. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK e-katalog versi 6 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Prabowo, Kepala LKPP tahun 2015 sampai 2019. Yang saya hormati Pak Hadi, Kepala Pusdiklat LKPP, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, yang sudah berkenan hadir pada pagi ini. Izinkan saya untuk update sedikit berkaitan dengan apa yang sudah Airmas lakukan atau Ayo Klik lakukan beberapa saat ke belakang. Kalian juga melakukan sharing tentang kegiatan aktivitas program yang telah kami lakukan di tahun 2023 maupun 2024. Oke, silakan. Next slide. Jadi just refresh saja bahwa Ayo Klik dimulai tahun 2008, usianya sudah 16 tahun. Pak Basuki di sini adalah founder gitu ya. Kita mulai atau Pak Basuki mulai berbisnis dari ATK Pak. Hingga mungkin nggak kebayang kalau sekarang di usia 16 tahun gitu ya. Airmas sudah menjadi Airmas Group dengan beberapa anak usaha, utamanya memang di bidang IT, ujung ke ujung, sehingga ini adalah perjalanan panjang. Kami fokus berbisnis, utamanya adalah pengadaan barang jasa pemerintah, e-commerce, services, ada juga jasa layanan sewa, termasuk juga ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Ya. Dan tahun 2016, seperti tadi disampaikan Pak Agus, kami adalah generasi kedua dan alhamdulillah sampai saat ini juga kami masih ada di e-katalog gitu ya, dengan menyediakan lebih beragam barang dan jasa produk di e-katalog. Jadi ini statistik yang mungkin saya ingin sedikit share, updated gitu ya, berkaitan dengan kiprah kami hingga saat ini. Yang pertama adalah satuan kerja. Selamat datang Pak Yuli. Jadi terkait dengan satuan kerja, kami sudah membantu 6.000 lebih satuan kerja. Baik di lembaga, kementerian,
badan, termasuk pemerintah daerah. Jadi kami juga membantu di Pemprov, Pemkap, Pemkot gitu ya. Jadi 6.000 lebih satuan kerja institusi pemerintah telah kami bantu. Dan kalau kita bilang berapa sih total paket yang sudah kami kelola? Lebih dari 73.000 Pak, total paket kami kelola. Dan produk yang kami tayangkan 16.000 lebih total produk di katalog. Jadi ini merupakan angka statistik yang lumayan huge Pak, masif gitu ya. Selama berproses dari tahun 2016 hingga saat ini. Next. Keberadaan kami lebih di 27 kota di Indonesia, Ayo Klik gitu ya. Dari Aceh sampai dengan Papua. Papua kami punya 2 representatif, satu di Maroke, satu di Jayapura. Jadi ini adalah jaringan di mana kami upayakan untuk lebih mendekatkan kami kepada, kalau tadi bahasanya Pak Agus adalah konstituen gitu ya, which is itu adalah institusi pemerintah. Next. Nah terkait dengan e-katalog versi 6 atau di Inaprok, nama akun kami adalah Ayo Klik Airmas Perkasa tanpa PT Pak. Jadi kalau Bapak searching gitu ya, nama kami adalah Ayo Klik Airmas Perkasa tanpa PT Pak. Jadi kami munculnya di atas nanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau searching nama kami di e-katalog versi 6 adalah seperti ini. Next. Saat ini seperti yang saya tadi sampaikan bahwa sudah banyak sekali produk-produk TKDN dari para prinsipal vendor yang kami tampilkan gitu, dan makin kemari makin banyak. Dari satu brand itu akan punya beberapa SKU lagi, makin lengkap mereka punya SKU, itu yang kami tayangkan di katalog. Dan ini juga yang kemudian kami migrasikan ke versi 6. Jadi sekarang kami dalam tahap memindahkan sebagian produk tayang kami di versi 6 juga. Next. Ini hanya sekilas saja beberapa aktivitas kami membantu beberapa kementerian gitu ya. Audio conference di ruangan meeting di Kemendikbud. Kemudian mungkin yang agak huge adalah pada waktu kami membantu di Kemendikbud tahun 2021. Di mana kami mendistribusikan ke 5.000 sekolah SD 3T di mana jumlah laptop dalam hal ini Chromebook jumlahnya adalah 47.000 laptop Pak. Jadi 47.000 laptop atau Chromebook itu kami distribusikan ke 5.000 sekolah 3T seluruh Indonesia. Itu pengalaman yang menurut kami menarik gitu ya, karena masif Pak. Gitu ya. Kemudian di Mahkamah Agung juga kami punya cerita berkaitan dengan ekspansi jaringan untuk data center dan juga DRC sistem di tempat mereka. Kemudian juga ada beberapa yang kita tampilkan dalam bentuk videotron di Kemenaker gitu ya. Kemudian juga di Kalimantan Timur kami mendistribusikan juga laptop sejumlah 3.200 unit laptop untuk sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin ini hanya just a few saja, beberapa yang kita highlight. Next. Kami punya gudang ada 2 Pak. Satu ada di Sunter untuk barang-barang yang fast moving. Jadi begitu kita bilang barang ini harus segera keluar, itu kita taruh di Sunter. Tapi yang besar, yang huge itu adanya di Cibubur. Jadi tempat penyimpanannya luar biasa besar Pak. Karena seperti biasa kalau kita bilang kita sudah memasuki semester kedua, itu pengadaannya ribuan Pak. Jadi memerlukan tempat yang cukup masif untuk bisa kami taruh, kami cek quality control gitu ya, sebelum kami deliver ke user. Next. Nah, tahun 2023 dan 2024 banyak sekali event di mana kami adakan sendiri maupun berpartisipasi. Seperti BIMTEK, ini adalah upaya original dari kami, Ayo Klik, karena menurut kami versi 6 ini mirip awal-awal pada waktu e-katalog diintroduce
kepada user. Sehingga kami berpikir bahwa versi 6 kan baru ya. Ada baiknya kita juga sharing berkaitan dengan BIMTech gitu ya untuk versi 6 ke user-user. Itu kita lakukan ada di Kupang, Balikpapan, Semarang gitu ya, dan beberapa kota yang lain. Itu kita lakukan di tahun 2024. Juga beberapa event kami berpartisipasi, ada ISEF, IPFA, GPFA, dan sebagainya. Bagian dari responsibility kami untuk mengedepankan lebih banyak produk-produk dalam negeri. Next. Nah, salah satu juga yang menjadi keunggulan kami adalah Purna Jual, Pak. Di mana Purna Jual adalah tanggung jawab kami pada saat kami deliver, kalau terjadi masalah atau ada kendala, maka IO Service adalah tempat di mana mereka bisa call, user bisa call. Dan kami juga adalah authorized service partner untuk beberapa prinsipal, ada Fargo, Zyrek, Axio, APC, Brother, Epson, Panasonic, SP, dan beberapa lagi brand yang lain. Next. Nah, salah satu inisiatif kami juga untuk membantu Bapak Ibu adalah yang kita sebut sebagai preventive maintenance, Pak. Ini gratis, Pak, ini free. Dalam artian adalah kami datang ke tempat Ibu gitu ya atau Bapak, di mana kami bantu untuk melakukan pengecekan. Apakah itu laptop atau printer gitu ya. Dan itu dilakukan secara gratis gitu ya untuk membantu Bapak Ibu jika memang ada masalah di sana. Ini inisiatif yang kita available gitu ya, yang kita sediakan buat Bapak Ibu untuk bisa melihat effort atau bentuk layanan dari IO Service. Nah, mulai tahun ini Pak, karena memang ini menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu, kami memiliki lagi satu layanan yang namanya IO Mebel, Pak, IO Mebler, di mana sekarang kami pun menyediakan untuk furniture atau mebel. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemudian memerlukannya, kami ada support dari prinsipal gitu ya, ada pabrikan juga, di mana kami sekarang bisa bantu untuk yang namanya mebel. Next. Jadi kami udah ada katalognya Pak gitu ya, bisa di-scan secara elektronik dan sudah tayang Pak. Next. Ini adalah beberapa produk kategori atau SKU yang kami sudah tayangkan juga untuk produk-produk mebel. Next. Nah, mungkin kalau kita ingin tahu suatu produk gitu ya, ingin memahami juga berkaitan dengan ini produk bagus nggak ya, di mana dia punya features, di mana dia punya keunggulan. Kami introduce yang namanya IO Review Pak, di mana Bapak Ibu bisa akses lewat YouTube maupun IG kami, IO Review atau ioreview.id, sehingga kalau sebelum misal membeli atau ada pengadaan untuk produk tertentu, bisa lihat dulu produk-produk itu di IO Review Pak. Oke. Satu platform lagi yang kita introduce adalah IO Mall, toko daring Pak. Jadi toko daring ini adalah platform yang mempertemukan antara merchant, UMKM dengan user. Jadi sekarang kami sudah ada ya platform ini dan sifat kami adalah pengelola platform. Jadi IO Mall available untuk UMKM ataupun penyedia lain juga gitu ya, masuk di dalam platform itu dan juga kami perkenalkan dengan usernya. Registrasi sudah mulai banyak Pak gitu ya, dan kami lakukan sosialisasi juga untuk IO Mall. Berikutnya. Bagian daripada good corporate governance Pak. Jadi sebagai perusahaan yang baik, kami melakukan aktivitas sosial yang secara rutin adalah Jumat Berkah. Di hampir semua cabang-cabang kami lakukan Jumat Berkah. Tapi ada mungkin beberapa yang kita highlight belakangan ini. Next. Jadi pada waktu terjadi kebakaran di SD Negeri 1 ya, Pondok Bambu, itu juga kita bantu. Kemudian juga ada hibah berupa mobil ambulans yang kami berikan kepada Yayasan Arauda di Depok Pak. Jadi ini juga bagian daripada tanggung jawab kami terhadap masyarakat. Next. Terakhir Pak, jadi jangan sungkan untuk kontak kami ada
dan kami bersedia juga untuk selalu berdiskusi membantu kebutuhan Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Yuli yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Dari LKPP selaku direktur ya Pak ya. Akan memberikan informasi terupdate untuk e-katalog LKPP sekarang tuh seperti apa sih? Jangan sungkan-sungkan nanti bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau dikeluarkan unek-uneknya, kesempatan atau nanti didengarkan dulu banyak hal-hal yang baru. Langsung aja dipersilahkan Pak Yuli, silakan Pak. Ya, makasih Mbak Dila, Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin berdiri ya. Di sini sudah hadir ada senior saya nih Pak Agus Prabowo. Makasih Pak Hardi, juga para petinggi Ayo Klik. Ya tentu ada Pak Bas, ada Pak Ari, kayak dalang ya. Bapak Ibu semuanya, kayaknya ada yang ulang tahun hari ini jadi saya bikin spill sedikit. Saya kasih hadiah pantun saja ya. Oke Pak. Bapak-bapak sedang dangdutan. Wih, cakep. Mana cakepnya nih? Kompak. Ibu-ibu sedang berkebun. Cakep. Pantas saja tangan saya gemetaran. Cakep. Ternyata Pak Bas sedang ulang tahun. Pak Bas, selamat ulang tahun, salam Happy tetap birthday, sehat. Bas. Pak Agus Prabowo juga namanya Pak Agus ya, tapi bukan bulan Agustus ya Pak ya. Lahirnya di bulan September, Oktober, namanya Pak Agus. Agus. Anniversary Pak Oke, Agus. makasih. Kaki kanan injak gas, Cakep. kaki kiri injak kopling. Cakep. Air Mas kerja sangat keras Cakep. agar kita semua tetap bisa shopping. Makasih. Yeay. Oke, makasih lah, nanti banyak juga sih sebetulnya. Jadi Bapak Ibu semuanya makasih sekali lagi untuk kesekian kali Ayo Klik memberi memfasilitasi kami nih Pak Ari, Pak Bas, makasih. Jadi ini kesempatan yang bagus juga bagi kami tentu saja di LKPP selaku saya ditugasi nih kebetulan untuk mengelola pasar, dulu namanya Direktorat Katalog Pak, diganti nama Pasar Digital Pengadaan, jadi gede banget. Jadi kami ini diminta untuk mulai Pak Agus mendigitalisasi proses pengadaan barang jasa. Tadi saya kira sudah di-spill sedikit oleh Pak Ari ya, jadi saya langsung saja ya supaya nanti juga mungkin banyak diskusi ya, nanti ada diskusi ya. Betul ya. Pak. Bisa di-share barangkali. Jadi hari ini Bapak Ibu katalog, tadi sudah disebut ada katalog versi 6. Jadi hari ini yang Bapak Ibu sedang transaksikan begitu ya, barangkali itu ada di katalog versi 5. Jadi banyak catatan ternyata penyelenggaraan di katalog versi 5, selain ya kita dengar jumlahnya juga sudah fantastis Pak, 8.900.000 sekian produk. Transaksi hari ini dari Januari sampai bulan ini kurang lebih sekitar 170 sekian triliun gitu ya, saya belum pernah lihat duitnya banyak itu. banget Pak ya. Oke, kalau dulu barangkali ngap-ngapan juga kita ya Pak Ardi ya. Tapi banyak, ya tapi juga banyak catatan juga di situ ya. Jadi kami ingin mulai perbaikan gitu ya Bapak Ibu, menertibkan sekaligus kami akan mulai pindahkan produk-produk yang ada di katalog versi 5 secara bertahap tentu saja ke versi 6. Jadi kayak ibarat mall, secara teknis kami agak kesulitan mall yang versi 5 ini untuk kemudian kita kembangkan terus dengan yang lebih bagus gitulah ya. Sehingga kami bikin baru Bapak Ibu, katalog versi 6 kami menyebutnya. Untuk kemudian secara bertahap Bapak Ibu kami akan pindahkan ya ke katalog versi 6. Hari ini pembeda utamanya apa? Itu aja dulu ya. Pembeda utamanya Bapak Ibu kalau di versi 6 kami mulai memfasilitasi pembayaran, end-to-end proses. Jadi kalau zaman Pak Hardi dulu di katalog versi 1 tahun 2012 kalau nggak salah jadi Pak Agus ya, sampai kemudian hari ini katalog versi 5.7 sebetulnya belum ada fasilitas pembayaran, maka saya ingin update ke Bapak Ibu ya, bersyukur betul kemarin kami baru dapat kabar Kementerian Keuangan bersedia
ya. Jadi kita sudah rapat, sudah teken PKS. Wih, alhamdulillah. Ya, jadi intinya nanti kami akan integrasi dengan Sakti, ya ini bertahap dulu ya, dengan Sakti APBN. Ya yang namanya barang nanti akan nyatu dengan uang. Ada uang, ada barang, nggak ada uang abang nggak disayang, gitulah kurang lebih. Tapi bertahap, Ibu dan Bapak semuanya, jadi bersyukur. Mungkin insya Allah ya saya juga akan coba live testingkan minggu depan, hari Senin insya Allah saya akan coba mulai kita beli produk yang kecil-kecil dulu. Tapi jangan, mungkin nggak beli produk AyoClick ya, yang kecil-kecil aja dulu. Yang penting kami istilahnya ibarat aliran itu ngalir dari hulu sampai ke hilir pembayaran. Gitu kurang lebih gagasannya. Sejalan dengan itu Ibu dan Bapak, kami dengar banyak betul juga keluhan-keluhan hari ini katalog versi 5 ya, termasuk saya dengar Pak Ape suka tuh nyebut harga kendaraan kok mahal bener di katalog gitu ya. Termasuk kemarin informasinya banyak yang nggak bener juga. Jadi izin Bapak Ibu, ini akan ada sunset di sana, tapi sejalan dengan itu skenarionya nanti Bapak Ibu kami akan mulai menurun tayangkan menutup saya awali dari yang kayaknya nggak bener. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu, sebentar lagi mungkin akan keluar Kepka atau SE yang intinya menjadi memayungi kami untuk mulai mensunsetkan katalog versi 5. Jadi di versi 6 sendiri nanti kami akan ada satu proses yang mungkin tidak ada di V5, ada tambahan begitu ya. Kami menyebutnya nanti Bapak Ibu sebelum produknya tayang itu ada sedikit atau bertahap juga. Ada sedikit kurasi-kurasinya juga. Jadi sebelum tayang barangnya Pak Ari nanti itu akan dikarantina dulu gitu ya. Ada masuk dalam satu tempat karantina. Nanti di tempat, nanti kami punya tim yang akan ngecek, ngeliat. Kita menyebutnya kurator gitulah ya. Jadi mudah-mudahan nanti informasi yang keluar itu juga jauh lebih terpercaya, oke ya. Saya dapat info kemarin Pak Kepala juga sudah ngadep Pak Presiden untuk mungkin jumlah banyak produk tidak lagi dikejar gitu ya. Kita akan mulai mengejar kualitasnya Bapak Ibu, kita akan mulai kejar kualitasnya. Ya untuk itu kami juga sudah mulai sekali lagi, pembekuan mungkin sudah hampir 60.000 produk Pak kami bekukan. Wah banyak banget Pak. Tapi gini, habis kita bekuin muncul lagi di sini. Habis kita tutup di sini muncul lagi di situ. Sehingga Bapak Ibu di katalog versi 6 ini nanti akan dibuat terstandar dan terpusat. Termasuk di sini, di kolom kiri ini ada, nanti kami siapkan grosiran. Pak Bas kalau mau jual apa sih itu, toner, boleh jadi kalau ngejualnya langsung 100, harganya langsung turun 50% sih Pak Ari. Jadi nanti akan kita siapkan juga di sini. Ya dong, harus kasih murah buat kita-kita, buat pemerintah. Oke, dan seterusnya, nah Bapak Ibu saya juga ingin secara cepat tunjukkan, langsung saja kita coba ke dashboard PDN, di sisi atas tuh ada dashboard PDN, di sisi atas. Oke, ya, dashboard PDN ini Bapak Ibu, ini penting bagi kami pemilik platform, atau para kepala daerah, atau para menteri untuk tahu belanjanya mereka itu, belanja apa saja, nyampe kemana, ngalirnya kemana itu akan ketahuan dan seterusnya lah gitu kurang lebih. Bapak Ibu nanti bisa selancar sendiri ya di rumah buka saja. Ini ada yang dari Pemda mana ya? Semua Pemda DKI kali ya? Sudah langsung tampil semua ya Pak ya? Oke, kita ambil atau gini supaya agak ini. Coba diklik yang dashboard publik sisi kiri Mas. Publik. Nah itu klik, cari Pemda saja bawah. Ada kementeriannya juga, tapi saya kepingin daerah itu lagi ini. Budiah daerah, Budilah asalnya dari mana? Mau jadi wali kota nggak? Kalau pengen jadi wali kota kayaknya harus tahu nih, buka-buka gini. Jakarta saya Pak. Jangan Jakarta lah, yang luar Jakarta. Kampungnya Pak Agus Prabowo itu kayaknya Klaten sih Pak Agus. Betul, Klaten kita tulis, ya siapa tahu Pak Ape mau jadi bupati kan. Klaten, kita jadi tahu Klaten itu belanja udah apa saja. Udah berapa gitu, wah gila udah terpampang semua dong Pak ya. Tahun 2024 ini catatan Pemda Klaten tuh dia rencana mau beli lewat katalog itu ada 252 miliar gitu ya rencananya.
Tapi baru dieksekusi 148 miliar. Pak Ari udah senyum-senyum Pak, Ari Ya. Pak. Udah gini-gini Ya. ya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Terpublish loh Pak. Uangnya, uang APBD Klaten ngalir kemana, itu juga ke potret. Yuk coba Wow. bawahnya, scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah, ya ini ada warna hijau-hijau ya. Stop. Ternyata 53,9% duitnya ngalir keluar Klaten. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi ternyata masih di Jawa Tengah tuh, 67,3%. Jadi kita lihat betul ya Budila, begitu ngeliat daerah luar Jawa, Pak Agus, itu memang uangnya ngalir semua ke Jawa deh. Jadi kelihatan gitu ya. Iya. Bapak Ibu ini menarik karena katalog jadi akses untuk memasarkan produk lokal. Nanti akan kaget-kaget tiba-tiba ada yang beli telur ke Blitar sekian. Wow. Uangnya ngalir ke Blitar. Keren. Kemarin kami nemenin Pak Kepala ketemu Bupati Dharmasraya tahun lalu ya. Bikin gapura ukir gitu ya atau pintu ukir. Iya. Selancar-selancar ketemulah pelaku usahanya dari Jawa Tengah tuh, saya lupa Jepara atau apa. Uang APBD sana ngalir ke Jepara. Nah sedari sekarang ya mohon disampaikan juga untuk mulailah menginventarisir pelaku usaha lokal, tayangkan di katalog V6 dan nanti akan kaget sendiri tiba-tiba dapat pesanan sini. Oke dan seterusnya. Yuk coba kita lihat ke bawah. Ya, itu ya. Yuk coba lihat ke bawah. Pajaknya tuh untuk daerah sendiri Iya ya. harusnya dong. Nah stop, di Klaten tuh ada 384 pelaku usaha yang Ada di nayangin katalog. produk gitu ya di katalog lokalnya Klaten. Tetapi yang laku hanya 242. 242. Lumayan tapi Pak ya. Ya, yang lainnya belum laku ya. Banyak yang belum laku UMKM, lebih karena seringkali fotonya juga kurang bagus. Kurang menarik ya. Ya, dan ini barusan saya di ini juga ya, furniture yang mereka banyak kayu ukir juga, kayu jati gitu ya. Tapi kemudian nanya ke kami juga, Pak tapi saya nggak punya TKDN nih. Aduh, sementara mebelnya banyak yang belinya pabrikan yang sudah ada TKDN-nya. Nah tadi sih menarik juga ya, barangkali yang gede-gede termasuk Pak Bas, mungkin nanti bisa ngajak gitu ya, UMKM untuk bisa dibantu juga barangkali untuk ngurus sertifikat TKDN-nya. Sehingga nanti pembeli bisa akan tahu dan seterusnya. Oke, lanjut. Coba scroll ke bawah. Klaten beli apa aja juga ada di sini, Bapak Ibu. Ini ada obat, ada makanan box, coba di ini. Makanan box coba di kursornya deketin ke makanan box tuh. Makanan box. Wih, ada belanja Wah, makan banyak box. banget. 10 miliar. 10 miliar itu ya. Ya tapi nggak apa-apa ini setahun ya, dari Januari sampai bulan ini. Setahun. Ya. Ini makanan opo aja. Makan apa ya Pak ya? Jadi Bapak Ibu, ya kita transparan betul hari ini. Jadi ini benar-benar loh. ya lagi-lagi ini uang belanja kita bukan punya kita. Terpantau semua ya Pak ya, semua mata bisa melihat ya Pak ya. Ya kurang lebih begitulah. Bapak Ibu, Mas Operator bisa keluar kembali ke paparan, kembali ke ini tadi yang inaproknya, sorry yang Maleo tadi tuh. Berarti itu tanpa login bisa ya Pak ya? Tanpa login ini bisa tanpa ya? login. Bisa lihat juga ya? Bisa lihat, tapi kalau Bapak mau transaksi, baik pembeli atau penjual harus punya akun dulu. Iya. Nanti baru klik masuk atau daftar saja nanti di situ ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya ingin kasih tahu cara-cara baik pembeli maupun penjual secara cepat saja. Coba di pusat bantuan. Klik pusat bantuan, oke. Ya, Bapak Ibu kalau kemarin agak susah nanya-nanya, kadang-kadang harus nelpon Pak Hardi. Nomor HP-nya beredar seluruh Indonesia ditelepon. Nah Bapak Ibu hari ini boleh nanya langsung ke sini. Coba tes aja, tanya. Asik jangan dong, tanya Pak. suami atau tanya istri ya, coba. Kemarin banyak yang ngeluh produk susah tayang misalnya. Tulis aja di situ, nanti akan keluar kurang lebih jawaban-jawabannya ya. Jawaban-jawaban yang memang Ya, tulis aja sulit biasa tayang, nah, nanti ada ditanyain keywordnya gitu lah ya. gitu ya. Oke, kalau ini agak ribet, Bapak Ibu bisa nanti buat tiket di atas itu. Atau di bawah ada warna merah juga, Bapak klik saja nanti bisa chatting. Atau kalau susah lagi, coba scroll ke bawah, ada nomor WA-nya juga. Jadi Bapak Ibu langsung WA-WA aja. Nomor WA-nya saya bacakan ya, bisa ada di sini ya 08111 557709. Bapak WA saja. 24 jam itu Pak?
24 jam. Ya, tapi nanti ada yang ngejawab ya, yang ngejawab robot. Robot. Oke lah, tapi kalau Bapak Ibu nggak puas sama robot, boleh ketemu manusianya. Ya kantor kami ada di sini, di Rasuna Said Kuningan. Oke ya, 0811, ya satunya 3 kali, 557709. Sudah langsung bisa dicoba di WA Bapak Ibu. Oke, coba ke atas lagi, scroll. Saya ingin Bapak Ibu bisa belajar sendiri tanpa bimtek-bimtekkan gitu ya. Coba scroll ke atas, maaf. Oke, di atas itu ada video tutorial. Wah, klik video tutorial ya. dong. Nanti daripada nonton drakor mending nonton video ini. Biar pinter ya Pak. Ya, di video ini nanti PA-KPA, PPK kalau pengen punya akun adalah cara-caranya gitu ya, lihat video aja. Kemudian penyedia Ayoklik, Airmas atau Epson dan lain-lain kalau mau nayangin produk, punya akun juga ada videonya. Auditor Bapak Ibu coba ke bawah. Jadi kami sekarang punya teman juga auditor, coba di scroll ke bawah. Auditor itu inspektorat yang kami beri akses masuk untuk melihat apa istilahnya ya. Saya ngelihat perilaku belanja Bapak Ibu. Jadi kami memberikan kemudahan jual beli, tetapi ya mohon etika pengadaan juga dijaga. Katalog ini ada kayak CCTV-nya, nanti inspektorat akan tersaji datanya. Bapak Ibu bisa lihat nanti klik saja yang pengawasan katalog elektronik, fitur pengawasan katalog elektronik. Coba Mas. Ya klik saja, nanti ada video di situ, coba klik saja. Komplit ya. Ya, nanti auditor inspektorat akan tersaji data-data kayak perilaku pembelian Bapak Ibu lah ya. Jadi kadang kami nemu aneh-aneh tapi mending nggak tahu dibanding tahu ya. Jadi ada yang, kemarin ada yang negonya keras betul sampai 13 kali. Uish. Ada PPK mana ya, mungkin ibu-ibu tuh biasa ya. Waduh. Iya. Itu ujungnya nggak udah jadi beli. ditandain tuh tuh sama sales ya Pak ya. Ya. Ini Ujungnya nanya nggak doang jadi gitu. beli, penyediaannya marah betul. Ada juga yang transaksi kok ya malam-malam terus gitu ya. Ya nggak salah juga sih, boleh jadi ya buat Iya, besok. Pak. Kebetulan penyedianya juga langsung jawab tuh, malam itu juga jam setengah 2. Gitu. Wih. Mungkin buat besoknya kali ya. Iya. Belum tentu salah Bapak Ibu, tapi yang kayak gitu-gitu akan kebaca oleh auditor, inspektorat. Jadi Bapak Ibu mohon jaga, mohon jaga. Belum tentu salah, tapi mungkin akan ada kecolek sedikit dipanggil gitu-gitu ya. Dipanggilnya Ada nggak juga enak Pak. Ya kalau dipanggil Raisa gak apa-apa ya dipanggil. Iya. Ya jadi Bapak Ibu nanti kayak kemarin ada yang gini nih ya. Ya namanya oknum ada aja ya. Hari ini nayangin harganya 10 juta. Tiba-tiba jadi 20 juta. Wah. Kebeli tuh, Wow. kepesan. Besoknya turun lagi. Wah. Siap-siap ya Bapak Ibu, nanti ada yang manggil gitu ya. Informasi PPK, informasi ini juga ada semua. Oke Bapak Ibu saya kira itu aja ya. Ini sekedar ini Bapak Baik, Ibu nanti Pak bisa Yuli. selancar lihat-lihat sendiri. Oke saya kira ini juga cukup waktu, masih ada waktu nggak apa-apa kalau memang Masih kita untuk mau. tanya jawab Pak Yuli. Ya, makasih Ibu dan Bapak semuanya, waktu dan tempat kami berikan Budila. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yuli. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jono dari Kemenak, menyikapi tadi kemajuan teknologi yang tadi disampaikan Pak narasumber, kemudian juga menyikapi SDM yang ada tersedia khususnya terkait dengan SDM PPK. Kedepannya sih saya mengusulkan kalau pejabat pengadaan itu dihapuskan saja Pak selaku aktor gitu. Karena kalau hal-hal kayak gini kan cukup PPK saja yang langsung klik-klik, nah selesai gitu. Nah maksud saya gini, karena pejabat pengadaan itu agak kurang, jadi kita mau angkat jadi PPK gitu kan. Karena syarat untuk jadi pejabat pengadaan pun hampir setara dengan PPK. Itu aja, terima kasih. Baik Pak Jono dari Kemenak ya Pak ya. Pertanyaan tadi tentang PPK ya Pak ya. Gimana Pak Yul, bisa langsung dijawab? Ya, makasih Pak Jono. Hari ini kita mengenal pembeli gitu ya, kalau di terminologi pengadaan barang jasa kan ada PA-KPA gitu ya, ada PPK, ada pejabat pengadaan dan ada Pokja ya, kayak kalau tender-tender kan ada Pokja.
Nah memang kami sedang rumuskan ya, kalau yang barangnya kecil-kecil gitu ya, kayaknya sih, nanti Pak Hardi kita juga akan duduk bareng ya untuk ngebahas ini. Kita lagi pertimbangkan juga untuk ada pokja tetap gitu ya. Transaksi kan juga ada yang gede-gede banget gitu ya. Transaksinya besar banget di katalog dan kayaknya kalau seorang diri PPK agak berat juga gitu. Kami akan pertimbangkan untuk pokja nanti bisa kita kasih akses untuk purchase gitu ya. Kalau pejabat pengadaan ya nanti kita lagi usulan saya terima dulu Pak, kami catat. Apakah dihilangkan nanti Pak Hari ikut catat. Apa cukup langsung PPK gitu ya maksudnya ya pembelian ini. Saya hanya catat dulu ya Pak ya, tentu kebijakan SDM ini nanti kami akan duduk bareng dengan Pak Ardi dan teman-teman. Tapi gambarannya gini ya Bapak Ibu, ini hari ini kita sudah dunia IT, sudah artificial intelligence itu sudah banyak banget. Kami juga sudah mulai menggunakan kurasi tidak hanya manusia, tapi pakai artificial intelligence. Jadi mesin akan mengenali gitu ya, kita udah pakai Gen AI misalnya ya untuk mesin bisa mengenali kalau produk yang ini informasinya kayaknya nggak benar nih gitu ya. Termasuk kami lagi ngejajaki juga untuk ini Pak Agus Prabowo kayaknya juga sering saya dengar ada keluhan harganya nggak benar ya, nggak wajar ya kayaknya. Iya, iya. Saya udah coba Pak Agus untuk coba merapat begitu ya. Kita punya ada aplikasi di luar sana marketplace itu ada kayak iPrice, ada Pricebook atau Book Price ya saya lupa lah. Tapi itu adalah aplikasi pembanding harga seperti halnya kayak saya dari Tokopedia pengen tahu harga-harga saya itu sebenarnya kemahalan apa enggak. Nah itu nanti ada fasilitas itu yang bisa membandingkan antara barangnya Tokopedia dengan Shopee dan segala macam. Nah, kami ingin betul katalog masuk ke situ sehingga barang-barang katalog itu bisa disandingkan dengan harga marketplace, pasaran gitu ya. Ya tetapi ya bertahap lah. Kami sudah coba merapat ke salah satu, saya lupa entah iPrice atau Book Price. Tahu nggak? Kami harus bayar gede banget tuh untuk masuk ke situ. Pak Hardi harus bayar sebulan tuh 400 juta. Wow. Hanya sekedar kami harus integrasi seperti itu ya. Tapi it's okay lah, kami akan menuju ke sana. Kita juga optimis semakin ke depan akan semakin berkembang. Dan SDM yang bagus adalah SDM yang menguasai teknologi informasi. SDM yang nggak menguasai IT, termasuk nggak menguasai digitalisasi pengadaan misalnya, itu biasanya atau boleh jadi akan kalah lah gitu ya. Kalah dengan yang nggak kalah sama yang menguasai. Hari ini kalau nyari penyedia mungkin juga bisa pakai ChatGPT ya Pak. Oke, hari ini kita mau nyari-nyari apa sudah gampang tuh. Iya betul Pak. Gitu ya, jadi menurut saya sih SDM PBJ Pak Jono sepakat harus melek terus gitu, melek digital terus. Tugas saya sementara adalah nyiapin digitalisasinya, menyiapin katalog elektroniknya yang memang fully digital maunya kami. Nah tapi bertahap sekali lagi nggak cukup dengan mesin dan kami juga mungkin juga bertahap. Gitu barangkali. Baik, ya. Terima kasih Pak Jono, Pak saya Yuli. catat usulannya, makasih. Dicatat dulu ya Pak Jono dari Kemenak ya. Gitu, oke. Sisi sebelah kiri, ada yang mau bertanya Ibu? Aduh, boleh nih Mbak. Habis Bapak Ibu ya. Ibu silakan timnya. Ini yang nanya dikasih hadiah nggak ya? Oh dikasih hadiah dong pastinya. Tim hadiahnya mana? Yang nanya dapat hadiah loh, ayo. Cek. Oh, ya, Baik, Ibu. Baik Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, nama saya Rima dari Satker Setditjen Diktiristek. Ibu Rima ya? Iya. Halo, Ibu Rima dari Kemendikbud ya? Ya, kami hadir ada bertiga, saya sebagai PPK, kemudian ada pejabat pengadaan dan satu lagi calon PPK untuk tahun depan. Oke. Gitu. Nah ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak dengan adanya e-katalog ini kami sangat terbantu sekali. Terlebih lagi seperti kami anak Satker yang pagunya memang tidak terlalu besar begitu. Untuk pengadaan tertentu itu bisa melalui e-katalog untuk waktu persiapan yang
mepet, tidak perlu tender cepat juga gitu. Jadi bisa melalui e-katalog. Kami sangat terbantu. Hanya saja untuk yang versi 5 sekarang ini kan memang bukan hanya pembelian barang ya, tetapi juga pekerjaan untuk konstruksi itu sudah bisa dilakukan melalui e-katalog. Iya. Nah, tapi mungkin hanya ada satu Pak yang perlu kami ingin bertanya tapi nggak tahu tanya ke siapa gitu. Mengenai surat kontraknya. Jadi di e-katalog itu surat kontrak atau surat pesanan itu lebih kepada surat pesanan barang. Gitu. Jadi kalau untuk konstruksi belum bisa mengakomodir ruang lingkup kontrak yang kami butuhkan untuk mengamankan isi perjanjian begitu, perikatannya. Jadi lebih kepada hanya pengiriman barang gitu, barang diterima dan sampai situ. Memang di dalam aplikasinya itu kami bisa menambahkan, tetapi kami juga tidak tahu karena formatnya kan sudah dengan bahasa program, jadi kalau kami tambahkan malah acak-acakan spasinya dan segala macam gitu. Jadi nambah waktu untuk merapikan formatnya. Sehingga apa yang kami lakukan adalah ya tetap di-generate secara manual kemudian di-upload lagi gitu. Nah, apakah di versi 6 ini nantinya akan tersedia jenis-jenis dokumen perikatan sesuai dengan natur atau jenis pengadaannya gitu. Jadi bukan hanya barang tetapi juga jasa dan seperti konstruksi seperti itu. Mungkin itu saja sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Bu Rima. Aduh bagus banget ini, betul banget loh Pak. Kadang kan banyak tuh, udah ada sewa, udah ada konstruksi juga. Kontraknya pasti beda-beda gitu ya Pak ya. Silakan langsung dijawab Pak Yuli. Wah, makasih Bu Rima, ini bagus pertanyaannya. Yang pertama jadi ngingetin saya ya, konstruksi. Dan yang kedua, kontraknya sendiri bisa didesain seperti apa sehingga bisa ngejawab pengadaan yang seperti apa juga ya. Saya ingin update juga ke Bapak Ibu, coba minta tolong operator bisa buka lagi tadi katalog Inaprok versi 6-nya. Saya sekaligus lapor ke Pak AP. Pak AP, saya lagi duduk bareng dengan Pak Kimron, ya dengan Bina Konstruksi ya kalau nggak salah ya. Untuk mulai konstruksi kami ingin jajaki Pak kerjasama dengan Sipasti misalnya. Jadi ibarat mesin nanti bisa kita embeddedkan di situ sedemikian rupa sehingga transaksi kebutuhan konstruksi kan besar banget ya di pemerintah. Nah itu nanti bisa difasilitasi. Konstruksi banyak juga yang simple-simple, jadi kayak ganti keramik, ganti pintu, kayaknya nggak perlu tender-tender deh ya. Udah tender 3 bulan pakai ribut-ribut gitu. Iya betul. Pekerjaan preservasi jalan sekarang juga sudah bisa buat kayak per satuan meter paket gitu ya, jadi per meter persegi. Ada sekarang yang jual rumah kayak Lego gitu Pak, jadi Bapak Ibu ini juga akan berpotensi masuk ke katalog. Kalau ada punya uang banyak, itu boleh investasi bikin pabrik rumah, sudah bikin terus kemudian di lokasi tertentu dia bisa langsung 5 hari jadi gitu ya. Kayak Lego begitu dan itu cocok di katalog. Nah saya ingin update Bapak Ibu, coba dibuka kategori, klik kategori. Oke, sebelah jasa kami sedang siapkan nanti konstruksi. Sebelah jasa kami sedang siapkan nanti konstruksi. Nanti begitu diklik konstruksi itu isinya ada material Pak. Saya sudah ketemu dengan Pak Kimron, mungkin ada sekitar 1.300-an material, dari semen pasir sampai unit, gorong-gorong, box culvert gitu. Kemudian ada alat, ya namanya konstruksi pasti ada 3 ya, ada bahan, ada alat. Dan yang satu lagi nanti mungkin ada yang pekerjaan tapi yang sifatnya standar-standar. Ini yang sedang kami bicarakan dengan Kementerian PUPR. Makasih nih Bu Rima sudah mengingetin saya dan sekaligus saya update ke Bapak Ibu semuanya. Konstruksi ini menjadi kue terbesar ya. Kalau kayak ikan itu ikan kakap dan kami ingin coba ajak. Transaksi hari ini sepertinya konstruksi juga yang paling banyak. Alkes, peralatan ini sudah mulai kekejar. Tapi kami ingin hati-hati juga Bapak Ibu, konstruksi maunya kami juga yang simple-simple aja, yang standar. Yang kurang lebih antara penyedia dengan si owner, auditor itu sama gitu ya, kalau ngebangun jalan kan semuanya sama kayak gitu terus. Yang seperti itulah kurang lebih. Yang kurang lebih manajemen
pelaksanaan ya, metode pelaksanaan itu tidak dikompetisikan gitulah kurang lebih. Itu nanti akan masuk ke katalog. Oke, terkait kontrak Bu Rima, kontrak di V6 nanti akan didesain karena memang betul tidak semua barang di treatment sama. Kalau Bu Rima beli pisang goreng sih rasanya enggak ini ya. Tapi kalau begitu beli ready mix, wah mikir juga ya. Syarat dan ketentuannya bisa berbeda. Nah itu nanti di V6 akan disiapkan semacam kayak kontrak bakunya ada, baku makin ya paling hanya ngisi para pihaknya gitu ya. Terus nanti ada juga format yang di field isian yang bisa di custom gitu. Bisa di custom yang kurang lebih nanti ada misalnya termin, mau termin berapa per termin gitu ya. Misalnya ada syarat-syarat lain, ya nanti ada custom bisa dibuat di template itu. Jadi template tapi ada customnya lah bisa. Begitu barangkali sedang kita siapkan. Nanti coba dibuka di pusat bantuan ada nggak ya? Cara-cara nanti Bu Rima ngelihat kontrak atau cara penyedia nanti berkontrak dan seterusnya. Nanti coba nanti di video tutorial, coba nanti dicari ya. Baik, kalau nggak ada ya ada nomor WA tadi ya atau kalau kantor ibu kan nggak jauh dari kami nanti bisa kita ketemu jumpa darat. Saya kira seperti itu ya, makasih ya Bu Rima. Oke, baik. Coba dicari di sini, mudah-mudahan ada nih untuk bikin kontraknya gitu ya, cara-caranya dan seterusnya. Sudah makasih. ada Ibu, terima kasih Pak Yuli itu cakep banget. Oke, yang tengah Dila kasih kesempatan, tengah. Waduh tambah banyak. Tambah banyak ini, mana tim yang tengah coba. Itu sana ada. Ini tengah dulu ya Bapak, biar kiri kanan tengah. Oke, Bapak dari mana? Terima kasih, kami dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil. Oke, dalam hal ini, Bapak siapa izin? Dengan Wawan saya. Oh Bapak Wawan. Ya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan dari narasumber soal yang mungkin dianggap anomali ya kalau kita mengklik di jam malam atau apapun itu. Karena gini, semenjak era COVID dengan ada aplikasi gini kan apa ya, kita can work from anywhere, can work anytime gitu loh. Apakah salah misalkan kita klik malam, kalau soal nanti direspon oleh seller ya nggak tahu lah. Tapi yang jelas apa ya, kita tuh udah nggak terpaku jam kerja dalam hal pengadaan dengan aplikasi gini. Nah, mungkin LKPP selaku kiblatnya kita untuk pengadaan bisa ya apa ya membackup lah gitu. Masa soal jam kerja gitu apa di luar itu kita disalahin gitu loh. Gitu Pak. Gitu. Bener-bener banget tuh Pak Wawan. Gitu. Ada lagi Pak? Izin, makasih. Terima kasih Pak Wawan mewakili banget gitu kan. Karena pasti saya yakin juga teman-teman juga khawatir gitu kan. Karena kan ada waktunya malam, terus juga internetnya lebih kenceng gitu Pak. Oke, boleh Pak Yuli ini. Ya ini pembeli kan harus nyaman juga ya. Iya betul. Oke, kalau pakai uang pribadi yang marah paling istri mertua ya. Kalau uang negara yang marah bisa mana-mana. Tapi makasih Pak Wawan. Jadi begini ya Bapak Ibu semuanya, ya pembeli itu tetap harus tahu apa yang mau dia beli, beserta nanti pertimbangannya kenapa kok milih ini, milih itu. Yang tadi saya sampaikan malam nggak salah, nggak serta merta lah itu. Jadi bahasanya apa ya? Itu hanya mau coba nemuin anomali saja. Supaya clear, coba dibuka tadi katalog V6. Di situ nanti ada sekitar 5 kalau nggak salah yang dianggap sementara. Ini pun juga dianggap tidak serta-merta salah gitu ya. Itu ada misalnya kalau Mas, bisa coba dibuka Mas. Tadi ya pusat bantuan diklik, terus kemudian nanti ada video tutorial diklik. Terus nanti diklik auditor, nah di situ nanti akan ada fitur pengawasan. Mas Gani tolong bantu dibuka inaprok tadi. Ya tadi, ada sekitar 4, saya akan kasih ini saja. Lagi-lagi saya harus garis bawahi ini tidak serta-merta salah. Jadi ada yang begini, tayang hari ini langsung keambil. Sudah nih Pak. Kayak seolah-olah tidak ada nego gitu ya. Yang mana Pak? Coba yang auditor, pengawasan. Auditor, pengawasan. Ya oke. Kemudian ada yang saya lupa lah, tapi coba diklik
ada sekitar 4 atau 5 ya. Iya. Lagi-lagi, sekali lagi, ini bukan atau serta-merta salah gitu ya. Oke. Ini harus lihat di sini ya. Oke lah, ada sekitar 4 atau 5. Yang penting begini Bapak Ibu, siapkan penjelasan saja kalau Bapak Ibu nanti ditanya. Kemarin ada yang mau beli barang Alkes misalnya, ada sih TKDN, kebetulan harga juga lebih murah. Tapi setelah nego, chatting-chattingan pun Bapak Ibu manfaatkan betul karena chatting itu kecatat. Pertimbangan ini akan menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memang boleh kok, tidak salah kok gitu ya. Jadi chatting ternyata nego, ternyata wah ini barangnya baru bisa datang 3 minggu kemudian. Si petugas rumah sakit merasa ini harus besok, wah pasien nanti gimana nih. Nah yang kayak gitu-gitu dicatat Bapak Ibu. Chatting-chattingan tadi jadi menjadi penting dan Bapak Ibu menjadi tidak salah menurut saya untuk kemudian milih yang lebih mahal. Sekali lagi ya, ini perlu Bapak Ibu karena pasar ini bergerak terus, dinamis terus. Yang kedua, jangan ragu juga Bapak Ibu kalau mau sebelum klik ragu, ya nanya sana nanya sini, dokumentasikan, rapatkan kalau perlu gitu ya kalau belinya gede-gede. Apalagi kira-kira ya, prinsipnya memang tetap harus Bapak Ibu siapkan penjelasannya. Kemarin ada PPK yang dari Tasik mau beli hot mix ya, aspal panas gitu ya. Ada sih di Bogor, murah tuh. Ada juga di deket-deket situ di Tasik, tapi mahal. Iya. Mau pesen di Bogor, ya nggak mungkin secara teknis. Nyampe ke Tasik butuh waktu sekian jam, aspalnya sudah jadi dingin gitu ya. Ya sehingga rasanya nggak salah juga milih yang Tasik, yang dekat dan seterusnya. Bapak Ibu yang nggak boleh itu bohong, yang nggak boleh ini. Tapi hal-hal di lapangan ketika Bapak Ibu nemukan sesuatu yang kesulitan atau jadi tanda kutip kayak nggak normal tadi, Bapak Ibu siapkan saja penjelasannya. Gitu ya Bapak Ibu ya, sebenarnya ada banyak sih. Bagus tuh yang kemarin kita di mana ya, ada rumah sakit Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, itu ada 8 rumah sakit, itu PPK-nya bikin grup, belanjanya bareng-bareng. Itu menarik, sama-sama butuh tempat tidur rumah sakit misalnya. Iya. Kalau belinya sendiri-sendiri, diskonnya sedikit. Iyalah diskonnya sedikit, begitu beli bareng-bareng, sudah harganya sama, juga jadi lebih murah karena bargaining power-nya juga bagus. Ini bagus juga. Pengirimannya? Pengirimannya bisa diatur di kontraknya tadi, mau dikirim kemana dan seterusnya. Jadi pas transaksi bisa saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu bareng-bareng juga, cari teman juga, itu juga menjadi penting untuk kita juga Bapak Ibu tenang dan seterusnya. Kalau ragu pula mau ngeklik apa, ya tanya sana, tanya sini, tanya ke LKPP, tanya ke inspektorat Bapak Ibu, karena dia juga pembina kita. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bohongnya ya Bapak Ibu. Bohongnya, cashbacknya, minta maaf nih. Agak susah ya, tapi kalau salah itu boleh nggak ya? Di muka bumi ini manusia tempat salah ya. Iya betul. Ya yang nggak boleh itu bohong, terus cashback dan segala macam. Sini nggak ada Pak, ya. nggak ada di sini Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu sekali lagi Pak Wawan, nggak apa-apa. Karena memang juga IT memang bisa beli malam-malam, bisa beli ini. Gitu, nggak apa-apa. Jadi siapkan sajalah penjelasannya. Betul. Kemarin ada yang agak ragu karena belinya ke situ-situ terus. Nah gitu ya, itu gimana tuh Pak? Ya kan? Sementara kita terbaik ya kan? Iya kan. Habis gimana dong? Nggak boleh. Ayo klik lagi, ayo klik lagi. Iya gimana itu Pak? After sales-nya kan kita paling bagus. Pertanyaan auditor, ada apa nih? Iya gimana itu Pak? Kira-kira Bapak Ibu jawabnya gimana ya? Ya gimana tuh Pak input datanya? Kata Bapak harus punya data. Ya tadi kan salah satu jawabannya tadi after sudah ke spill ya. Oh kalau Ayo Klik memberikan layanan yang after sales-nya oke. Iya. Oh, responnya ada cepat boleh ya Pak, responnya cepat. Oh jaminan, apalagi kira-kira? Responnya cepat, stoknya ready tadi banyak banget. Itu boleh Pak, nanti datanya di screenshot, di filing gitu ya Pak ya. Bintangnya oke, ya, nanti kan ada rating-rating juga di situ. Rating, gitu ya. Rating juga bisa apalagi ya. Pak Ari udah ngangguk-ngangguk, alhamdulillah katanya. Wah, iki lek kabeh keweden yo, suwe-suwe ora tuku ya. Pak Ari tetep
Bismillah ya Pak ya. Ya begitu ya Bapak Ibu, jadi saya kira bareng-bareng saja juga. Tanya sana, tanya sini, teliti sebelum membeli. Ada banyak sih memang, ya ini saya sebut sih oknum ya. Pembeli ngaku-ngakunya punya stok sekian. Bapak Ibu ya nggak apa-apa juga pembeli untuk cross check, untuk ragu. Tunjukkan ke saya dong mana tuh stoknya. Tunjukkan itu kan bisa video call, bisa screenshot foto, dokumentasikan hal-hal seperti itu. Wah. Kalau Bapak Ibu ragu ya nggak usah dibeli saja. Ini Budila kayaknya bohong nih, nggak benar, saya nggak jadi beli aja deh gitu ya. Tapi cross check, teliti sebelum membeli. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita udah bener Pak, stok banyak. ya Pak Bas ya. Buat pelaku usaha juga punten izin karena Bapak Ibu nanti yang menginput informasi data. Jadi berilah informasi yang benar gitu ya. Cepat atau lambat akan ketahuan yang benar atau enggak. Iya. Yang kedua ini juga nggak kalah penting. Kalau nggak bisa, nggak mampu, bilang saja nggak mampu. Nah itu dia. Oh kabeh iso, paling bisa dulu urusan belakangan. Itu kadang-kadang bisa jadi repot juga tuh Pak Bas. Jadi saya kira jujur saja kuncinya. Tapi alhamdulillah di versi 6 sekarang tuh sudah ada filter memang dari prinsipalnya menyetujui ya Pak ya. Jadi benar-benar terfilter prinsipal mengetahui itu si penyedia benar-benar kompeten apa tidak ya Pak. Jadi aman. Kalau versi 5 ini kan barbar ya Pak ya. Barbar, aduh saya gak enak nyebutnya barbar. Tapi ya saya sudah membekukan banyak. Ya. Sudah ada 5 penyedia yang kemarin ini mau akan ada 9 tambahan lagi maaf. Wah banyak sekali yang di freeze ya Pak. Tidak hanya produknya yang kami bekukan tetapi akun penyedianya langsung kami di SP ya Pak ya. Akan kami 6 bulan jadi nggak bisa jualan deh. Bapak Ibu sekali lagi tugas Amit, saya Pak. jadi kayak Satpol PP juga harus memastikan semuanya baik gitu ya. Oke. Perkenalkan, saya Lia Purnamaningsi dari instansi Mahkamah Agung. Kesan saya terhadap penyelenggaraan pada hari ini yaitu yang diselenggarakan oleh Ayoklik mengenai BIMTEK e-katalog versi 6 ini, saya menyambut baik dan harapan saya semoga penyelenggaraan seperti ini tetap berlangsung dan dilaksanakan setiap tahunnya. Baik, terima kasih. Hari ini saya diundang oleh Ayoklik, Airmas, untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman para penyedia jasa maupun pejabat pengadaan di dalam acara BIMTEK e-katalog versi 6. Jadi memang ini penting sekali supaya ada keseragaman pemahaman baik dari penyedia jasa maupun teman-teman pejabat pengadaan. Kami LKPP terus berupaya memberikan sebuah sistem yang terbaik, platform yang terbaik di dalam proses pengadaan barang jasa yang transparan, efektif, efisien, dan tentu saja pro produk dalam negeri dan juga pro terhadap usaha mikro kecil koperasi. Nah, untuk itu perlu berjalan beriringan untuk kemudian kita bersama-sama memahami e-katalog versi 6 yang pasti lebih canggih, lebih cepat, dan juga dari sisi pengawasan juga ada fitur e-auditnya. Selamat berkegiatan, sukses selalu. Ya, makasih. Saya Yulianto, saya Direktur Pasar Digital Pengadaan. Hari ini saya diundang oleh Ayoklik, jadi acara ini keren banget ya, tadi dihadiri hampir 200 lebih yang ini kesempatan bagus juga buat saya atau buat Direktur Pasar Digital Pengadaan ini bisa mengupdate gitu ya, kebijakan-kebijakan apa-apa saja yang sedang kami lakukan.
Jadi tadi saya sudah sampaikan kita sedang mengembangkan katalog versi 6 yang semangatnya untuk memperbaiki proses purchasing katalog sebelumnya. Jadi makasih sekali lagi Ayoklik sudah mengundang kami, mengajak kami, dan lagi-lagi LKPP difasilitasi acara seperti ini yang ya insya Allah keren banget ya. Jadi saya juga ikut kebantu untuk mensosialisasikan. Yang kedua tentu saya berharap ya seperti halnya kita punya platform belanja, kami berharap baik pembeli maupun penjual silahkan kami kasih akses untuk memberikan penjualan barang-barangnya. Ya dengan catatan kita juga kepingin semuanya tetap memperhatikan etika-etika pengadaan. Dan jangan lupa pemerintah sudah lama lah sebetulnya kepingin betul uang negara ini nggak ngalir kemana-mana. Saya berharap Ayoklik ini bisa turut memasarkan produk-produk dalam negeri, produk-produk lokal yang ujungnya nanti uang kita jadi nggak ngalir keluar, tapi ngalir ke dalam negeri. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Ayoklik. Terima kasih sudah diundang oleh Airmas Group di acara BIMTEK ini ya. Menurut saya apa yang dilakukan Ayoklik.com ini bagus sekali. Ayoklik adalah salah satu provider yang paling rajin membina komunikasi dengan konstituennya, dengan ACP, dengan BPK, kementerian, lembaga, dan juga suppliernya. Teruskan itu untuk menjaga kepercayaan. Harapan saya ke depan, delivery sistemnya diperbaiki. Kalau bisa lebih canggih dari Tokopedia. Ya. Jadi ada aplikasi acak, konten, seperti itu. Selamat sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Agus Prabowo, Kepala LKPP periode 2015-2018, juga kepada Pak Hendy, Kepala LKPP saat ini, kepada Pak Yulianto, Pak Hardi, dan semua teman-teman semua para pelanggan-pelanggan setia Ayoklik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan acara ini semakin terupdate dengan produk-produk yang terbaru dari prinsip-prinsip ber-TKDN. Dan terima kasih juga kepada sponsor dan tim-tim Markom, tim semua yang mensukseskan acara ini. Semoga harapan kita dengan adanya acara ini, Ayoklik semakin dikenal dan memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan pastinya juga memberikan pelayanan pasca purna jual yang membuat kita lebih terpercaya. Terima kasih, supportnya selalu dan setia kepada Ayoklik.